Shalom, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Di saat ini bersama program Sejenak Bersama Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, ya Aba yang senantiasa kami panggil dan kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang di saat ini ya Tuhan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar ketika kami membaca, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami akan melakukan itu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ayatnya yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Tema kita yaitu bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam setiap kehidupan kita tentu kita tahu ada tanah yang baik, ada tanah yang tidak baik. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dua hal penting. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik, tentu akan menghasilkan buah. Buah yang baik yang akan kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang tidak baik. Tentu kita tahu bahwa ketika dia jatuh di tanah yang tidak baik, dia tidak akan berbuah, akan diinjak orang dan tidak akan bertumbuh, dan bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Di dalam dunia ini ada banyak manusia yang mendengar dan mau melakukan itu. Tapi juga ada manusia yang mendengar tetapi tidak melakukan itu. Sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kita senantiasa bertumbuh dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah lewat setiap pelayanan-pelayanan kita. Lewat setiap kasih, lewat setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita membawa orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Yesus. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk betapa pentingnya menerima firman Tuhan itu dengan membuka hati kita dengan tulus, serta bagaimana firman Tuhan itu tinggal dan bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Sebagai orang-orang percaya yang telah menerima kasih anugerah keselamatan itu, mari kita senantiasa melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kita senantiasa membawa jiwa-jiwa baru, tetapi juga menabur benih-benih firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab gereja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Karena itu, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, mari kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita.
di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita senantiasa menjadi berkat, senantiasa menghasilkan buah dan membawa jiwa-jiwa baru untuk mengenal Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu pesan firman Tuhan untuk kita semua di saat ini, mari ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kita melihat kepada diri kita sendiri. Jangan kita melihat kepada tanah yang kering. Tapi ketika benih itu ditaburkan di tanah yang subur, dia akan menghasilkan buah dan senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya kebenaran firman Tuhan atau benih itu akan tumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah. Inilah komitmen kami ya Tuhan sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa melakukan itu di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan ini dan senantiasa perlengkapi itu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.